I want to be good boxer one day. Maybe that's why today is a little bit better than in the past. I hope. You know, if you don't believe in yourself, what you do, you never achieve. You achieve the nothing. I believe. Saat ini, divisi kelas berat ringan atau 175 telah diisi oleh para talenta muda, khususnya dari Rusia. Gelar di sana terbagi menjadi dua, yaitu 3 gelar dipegang oleh Artur Beterbiev dan 1 gelar dipegang oleh Dmitry Bivol. Ya, kedua talenta muda tersebut saat ini telah menjadi raja di kelas itu. 3 gelar yang dipegang oleh Beterbiev dan 1 gelar yang dipegang oleh Bivol sangat diharapkan oleh publik tinju untuk dipersatukan, yang artinya adalah kedua petarung harus bentrok demi penyatuan gelar di kelas berat ringan itu. Kedua petarung saat ini sama-sama berbahaya dan sama-sama tidak terkalahkan dalam karir mereka, setidaknya sampai saat ini. Artur Beterbiev belum lama ini telah menghancurkan Joe Smith Jr. dengan menjatuhkannya sebanyak 3 kali yang sebelumnya dia memegang gelar WBO. Sementara Dmitry Bivol beberapa bulan lalu juga telah berhasil mengalahkan superstar Meksiko Canelo Alvarez dengan kemenangan angka 12 ronde. Sejauh ini kedua petarung sama-sama menginginkan duel itu bisa terwujud, namun kelihatannya tidak semudah yang diinginkan, mengingat kedua petarung juga mempunyai promotor yang tentunya akan alot dalam bernegosiasi, mengingat keduanya juga mempunyai nama besar di jagat tinju dunia. Beterbiev dalam sebuah kesempatan pasca pertarungan mengatakan pada berbagai media bahwa dia menginginkan duel dengan Bivol. Saya berharap karena mereka selalu berbicara tentang mereka ingin bertarung. Oke, ayo kita lakukan. Dia selalu berkata, saya ingin pertarungan, saya ingin pertarungan. Saya tidak tahu apa selanjutnya. Jika dia ingin bertarung, mari kita lakukan. Joe Smith ingin bertarung dan kita berhasil, kata Artur. Namun keinginan Beterbiev tersebut tampaknya terganjal dengan seorang petarung dari Inggris, yaitu Anthony Yarde sebagai penantang wajibnya dan juga peringkat 1 WBO saat ini, yang mana dia diisukan akan duel melawannya dan akan berlangsung pada 29 Oktober mendatang. Akan tetapi Artur Beterbiev kelihatannya enggan menghadapi Yarde, mengingat dia tidak menghasilkan apapun dan jelas lebih menguntungkan melawan Bivol daripada melawannya. Sementara saat ini posisi Bivol bebas bertarung dengan siapapun yang dia inginkan, karena Canelo Alvarez telah memutuskan untuk melawan Gennady Golovkin berikutnya, bukanlah Bivol. Sama dengan Artur Beterbiev, Bivol kini juga dalam keadaan terancam, yaitu dengan mantan juara kelas menengah super sekaligus penantang wajib WBA, Gilberto Zurdo Ramirez, seorang petarung kuat dari Meksiko yang sampai saat ini juga tak pernah kalah dengan rekornya 44 menang, tidak pernah kalah 30 kemenangan KO. Pada bulan lalu, Zurdo Ramirez telah menghentikan Dominic Breazeale dalam 4 ronde, sehingga dia menjadi penantang wajib kelas berat ringan WBA resmi untuk Dmitry Bivol. Saya menghargai WBA dan percaya proses yang benar akan diikuti. Saya bingung tentang Bivol yang selalu merunduk. Saya mendapatkan posisi penantang wajib WBA di atas ring, tidak hanya sekali, tetapi 2 kali. Dia telah berbicara tentang melawan saya selama 2 tahun terakhir. Dalam sebuah kesempatan, Bivol pun pernah menyinggung tentang seorang petarung kuat, Gilberto Ramirez ini. Ramirez adalah salah satu pemain top di divisi kelas berat ringan. Kami sudah lama membicarakan pertarungan ini. Waktunya telah tiba untuk membuat ini menjadi kenyataan. Kami telah berlatih bersama dan juga sparring. Dia adalah seorang pria profesional dan petinju salah satu yang terbaik. Pertarungan seperti ini membuat para penggemar bersemangat. Inilah yang dimaksud dengan tinju. Pertarungan di mana salah satu petarung memiliki peluang 50% untuk menang, kata Dmitry Bivol. Bahkan mantan promotor Ramirez, Bob Arum dari Top Rank mengatakan Bivol versus Zurdo Ramirez seharusnya menjadi yang berikutnya. Arum mencatat bahwa Bivol dan Zurdo sama-sama bertarung di DAZN, sementara Beterbiev bertarung secara eksklusif di ESPN. Dan Arum tidak ingin Beterbiev bertarung dengan Bivol di DAZN. Jadi saran saya kepada Bivol adalah jika pertandingan ulang Canelo tidak jadi, maka dia harus melawan Gilberto Ramirez yang dipromosikan oleh Golden Boy. Golden Boy dan Eddie Hearn sama-sama bertarung di DAZN, jadi itu seharusnya tidak menjadi pertarungan yang sulit untuk dilakukan, kata Bob Arum terkait dengan pertarungan Bivol versus Gilberto Ramirez. Sementara itu Mark Ramsey, yaitu pelatih kepala dari Artur Beterbiev, jelas menyukai peluang pertarungannya melawan Dmitry Bivol, tetapi dia juga sangat menghormati juara WBA yang tak terkalahkan itu.
Dia adalah petarung amatir yang bagus. Dia seorang profesional yang baik. Dia sangat disiplin. Dia juga bisa menerapkan taktik dalam pertarungan dengan sangat baik. Kami sangat menghormatinya, tetapi kami menginginkan sabuk itu. Disiplin yang ditunjukkan oleh Bivol saat melawan Alvarez yang kalah untuk pertama kalinya dalam 8,5 tahun membuat Ramsey terkesan. Dia melakukan persis apa yang harus dia lakukan. Satu-satunya cara dia bisa memenangkan pertarungan itu, dan dia melakukannya, kata Mark Ramsey yang sangat terkesan kepada Bivol telah mengalahkan Canelo Alvarez dalam 8,5 tahun ini. Baik Bivol ataupun Beterbiev, keduanya sama-sama telah mengalahkan Joe Smith Jr., di mana Dimitri Bivol mengalahkannya pada tahun 2019 dengan menang angka dan Beterbiev menang TKO. Jika melihat duel itu, pasti publik tinju meyakini bahwa Beterbiev akan keluar sebagai pemenangnya. Petarung dari Rusia itu masih terlalu berbahaya bagi Dimitri Bivol karena rekornya sebagai petarung kelas berat ringan dengan KO 100%. Ya, kedua petarung itu adalah juara yang tak terkalahkan dan keduanya memiliki gaya yang sama sekali berbeda. Dimitri Bivol sebagaimana dibuktikan dalam kemenangan sempurnanya melawan Canelo Alvarez adalah petarung hebat dengan keahlian yang disempurnakan langsung dari sebuah tinju. Juara WBA itu mempunyai gerak kaki yang spektakuler, dia bergerak dengan baik dan bertarung di balik jab yang tajam. Dia tahu cara melempar pukulan kombinasi dan tidak lemah dalam pertarungan berikutnya. Sedangkan Artur Beterbiev adalah pemukul luar biasa. Meskipun ia memiliki latar belakang amatir yang kuat dan merupakan mantan atlet Olimpiade 2 kali, juara WBC, IBF dan WBO itu belum memenangkan pertarungan profesionalnya dengan mengalahkan musuh-musuhnya. Dia melakukannya dengan brutal, memukuli mereka dan menjatuhkan mereka. Jika petarung Rusia Kanada melawan Bivol, dia pasti akan memiliki keunggulan kekuatan. Dia juga akan memiliki keunggulan jangkauan dibandingkan dengan Bivol. Namun, ada beberapa keuntungan mencolok yang menguntungkan Bivol. Pertama, Beterbiev berusia 37 tahun dan 6 tahun lebih tua dari juara WBA itu. Dia tidak semakin muda dan tampaknya Bivol baru saja memasuki masa jayanya di usia 31 tahun. Jika Beterbiev menginginkan pertarungan ini, maka itu sangat menguntungkannya karena itu terjadi lebih cepat daripada nanti. Dimitri Bivol juga merupakan petarung yang unggul secara teknis. Dia lebih bertanggung jawab secara pertahanan. Dia tidak pernah jatuh dan lawannya jarang melakukan land flush. Sementara itu Beterbiev telah pernah menyentuh kanvas sebelumnya dalam pertarungannya melawan Callum Johnson. Juara IBF itu terluka dan terhuyung-huyung dalam pertarungan dan telah menunjukkan lubang defensif dalam permainannya di pertarungan lainnya juga. Masih banyak yang harus terjadi agar orang-orang ini berada dalam ring satu sama lainnya. Jika para bintang sejajar dan jika penggemar tinju diberikan hadiah dengan pertarungan ini, maka itu akan menjadi sebuah hadiah mutlak untuk olahraga baku hantam. Bentrokan kelas berat ringan sebesar ini belum pernah terjadi dan terlihat sejak Andre Ward melawan Sergey Kovalev. Pertarungan Bivol Beterbiev akan menjadi sebuah kisah klasik petinju versus pemukul. Bisakah Dimitri Bivol menari-nari dan menyerang lawannya dengan pukulan keras dan kombinasi cepat? Bisakah Beterbiev mendaratkan bomnya yang terkenal dan mematikan daripada Dimitri Bivol? Penggemar hanya bisa berharap bahwa pertanyaan-pertanyaan ini dijawab lebih cepat daripada nanti. Kita tunggu saja.